Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ngobrol bareng Sang Idul. Gimana kabar teman-teman? Kali ini kita kedatangan tamu yang sekian kali, dan ini alumni juga. Perlu dicatat teman-teman, ini Mbak Andre ya, panggilnya Mbak Andre ya. Iya, saya Andre. Mbak Andre tadi di belakang studio itu ngomong, saya jalan dari musim gitu. Nanti kita kali lebih jauh deh. Terima kasih Mbak Andre, waktunya untuk kita ini niatnya mau belajar bareng-bareng. Insya Allah untuk ini kita kasih ke adik-adik, teman-teman keluarga. Inilah kontribusi ya. Acara ini dipersembahkan oleh teman-teman Ratu Lebak Production, dan insya Allah akan bermanfaat untuk banyak teman-teman adik-adik kita. Ini yang pertama Mbak Andre, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Gembira banget kita nih. Sama sini bisa sharing. Nah ya, kalau udah musiknya ini mau ngapain? Gitu. Mbak, temanya kali ini tentang ISO ya? Ya, ISO ya. Di sini belum begitu maksimal lah tahu. Hanya dengar kira-kira Mbak ya, secara harfiah arti ISO itu apa sih? Awalnya ini ya. ISO itu sebenarnya adalah ya, kalau mau digambarkan itu adalah ketetapan atau standar internasional. Sifatnya itu adalah betul. Jadi semuanya itu kan punya patokan, punya tolak ukur. Jadi tapi ini itu sudah sifatnya adalah mendunia. Jadi contoh paling sederhana, misalnya kita itu bikin punya produk. Anggap aja kita punya produk makanan. Produk makanan ini kan kita pengennya kan nggak mungkin hanya pengen dijual di lokal, kita juga pengen tembus ke global ya, global gitu. Nah, itu pasti negara-negara itu akan menerima produk kita. Dia ada ketentuannya dia selalu bilang kayak gini, kamu mau jualan ini, kamu boleh jualan di negaraku, akan tetapi kamu harus punya syarat dan kamu punya sertifikat ini, sama kayak kita sekolah. Jadi saya gini nih, ini ada perusahaan, ini kita punya perusahaan. Saya akan menerima kamu, produknya kamu. Misalnya ini ada adik kelas ini ya, di Unmu ya. Dia kan produksi sarjana teknik mesin, sarjana macam-macam kayak gitu. Nah ini kan siapa nanti pasarnya? Pasarnya industri. Saya punya pabrik. Saya akan rekrut kamu, saya akan terima kamu. Akan tetapi kamu harus punya sertifikat atau ijazah teknik mesin. Nah itulah, teknik mesin ini otomatis kan dia kan juga di bawah naungan kementerian apa. Pokoknya dia benar-benar badan yang certified. Seperti itu kira-kira ISO. Jadi ISO itu ijazah untuk sebuah perusahaan. Justifikasi bahwa dia punya standar profesional. Dan itu tidak main-main, karena apa? Hampir 150 negara lebih itu dia sudah mengharmonize. Jadi istilahnya dia sudah punya perkumpulan. Ini 150 ini sudah merumuskan standar internasional, misalnya untuk food, untuk alkes, untuk perhotelan, dan lain sebagainya. Dia punya rumusannya. Dan kemudian dari 150 negara lebih itu kemudian muncullah standar tadi, dan standar tadi diturunkanlah ke badan-badan sertifikasi. Jadi kalau di Indonesia badan sertifikasinya kan Komite Akreditasi Nasional. Oke, di situ dulu Pak. Artinya pengakuan atas ISO itu secara publis kan diakui standar dunia ya. Betul. Kemudian dia ketika masuk ke region nasional, dia punya namanya masing-masing negara. Kalau Indonesia kan? Karena yang punya otoritas untuk mengeluarkan ISO itu ya. Jadi nanti di bawah kan itu nanti dia itu ada badan sertifikasi. Badan sertifikasi ini perusahaan-perusahaan. Jadi perusahaan saya buka perusahaan untuk mensertifikasi kamu. Kewenangan ini bisa di-share gitu ya? Bisa. Tapi dia harus istilahnya dia pemegang legalnya itu. Jadi saya itu saya akan mensertified kamu. Nah itu pasti punya rujukan. Jadi dia ada mampu telusurnya gitu. Jadi rujukannya nih, karena ini perusahaan saya mau bisa jualan memberikan sertifikasi ke perusahaan ini, tapi otomatis perusahaan saya juga harus diakui kedaulatannya apa sih itu. Ini struktur legal. Setelah itu kita nyampe, berarti produk ISO itu objeknya itu apakah produksi barang dan jasa saja?
untuk semuanya semua aplikasi atau semuanya bisa. Semuanya Jadi bisa? otomotif, jadi ISO itu macam-macam. Karena ISO itu berupa angka-angka ya. Jadi seandainya nih secara umum manajemen itu quality management system itu dia dikelompokkan di ISO 9000 angkanya. Jadi nanti ISO 9000 itu punya turunan 9001. 9001 itu ada macam-macam juga dibelah-belah. Jadi kalau semuanya, seandainya ini sekolahan, ini kampus, saya juga mau quality sistemnya saya itu benar-benar tersetup di situ. Jadi kalau sistem tersetup, saya mau ISO berapa? Oke, 9001. Gitu. Jadi bukan dari objeknya Mbak ya, Bukan. tapi dari dia ada dari aturan itu. Aturan itu ini kemudian, diaplikasikan kemana? nah, ada kode misalnya. Betul. 901 untuk food. Iya. 902 Anggap aja seperti untuk itu. gitu kira-kira ya Yes, kabarnya. Oke, aku betul. enak ini. Sorry teman-teman, orang ekonomi biasa marketing sekarang ngomong ISO. Tapi penting ini luar biasa. Artinya kan inilah sebenarnya tolok ukur ketika kita mau masuk ke yang luas ya, yang pengakuan publis. Oke Mbak, ketika semua terkodekan itu artinya request kebutuhan itu memang perusahaan yang nih Mbak Andri, aku nih perusahaan Rudini Travel nih, Mbak travel Mbak, aku punya MOU dengan muasasa Arab Saudi nih, bisa nggak diisukan Mbak? Bisa. Oh pakai ini ISO maksudnya sekian. 9 oh gitu. Ya, karena jasa. Jadi ISO 9 contoh ya, ini kan jasa. Mas Rudi kan punya jasa ya, punya travel. Nah, jadi nanti bisa diaplikasikan ISO 91. Untuk apa di situ? ISO 91 itu macam-macam. Karena melihat life cycle dari si perusahaan tadi. Nah, life cycle-nya Mas Rudi itu apa aja? Ngapain aja? Pertama, mulai dari order. Nih Mas, saya mau berangkat umroh nih tanggal sekian. Oke, mulai tik itu adalah startnya sampai nanti endingnya. Endingnya apa? Sampai si jamaah umroh ini pulang. Cara menerima betul. telepon. Iya, betul. Sistem pembayaran gimana antar kan pasti di situ ada divisi ya, divisi payment. Di Mas Rudi pasti kan ada kan ya, divisi samanya bagian paymentnya, terus bagian apanya, bagian pemberangkatan, restonya, semuanya ini terkoordinasi. Nah, Mbak, disitulah sistem berbicara. Artinya kan sebenarnya objek itu perusahaan atau individu, perusahaan ya? Perusahaan ya, oke. Perusahaan. Objeknya adalah perusahaan, kemudian perusahaan itu kan mengajukan diri. Iya. Mohon untuk apakah sebelum pengakuan ISO itu ada dalam tanda kurung mentoring trainer untuk menuju ke situ? Pasti ada. Jadi seandainya kita gini, saya punya perusahaan, saya memang tidak requirement. Jadi ISO itu ada dua Mas. Ada sifatnya yang voluntary, ada juga yang sifatnya memang dia requirement atau mandatory. Nah, yang jadi voluntary? Yang voluntary itu seandainya saya punya perusahaan kayak Mas Rudi travel, tidak diwajibkan untuk certified ISO. Jadi kalaupun Mas Rudi nggak apa-apa, boleh jualan kemana-mana. Sebenarnya kalau Mas Rudi punya, kalau kita Alkes nih, Alkes kan menyangkut nyawa orang. Otomotif anggap aja juga high risk. Ada risk ya. Nah di situ dia mandatory, dia wajib. Jadi pemerintah kita mau seperti contohnya nih Alkes nih, yang saya geluti sekarang itu adalah ISO 13485 kodenya. Jadi di situ perusahaan ini boleh jualan karena ini kita bikin perusahaan itu bikin Alkes, nanti dia akan dijual ke pasar. Di situ kan harus ada registrasinya ke Kementerian Kesehatan kita, izin edar. Jadi kalau kita beli obat kan ada izin edar, ada POM. Itu karena memang risiko tinggi kan. Benar, itu kan nyawa. Jadi ada yang bisa boleh bisa enggak, ada yang wajib. Iya. Yang wajib udah oke lah ini otomatis. Wajib. Nah sekarang yang nggak wajib, manfaatnya apa? Yang voluntary itu sebenarnya pertama, memang dia untuk karena gini Mas, isinya ISO itu selain manajemennya itu benar-benar terkontrol, bisa termonitor, dan dia juga ada disuruh dia bikin risk assessment. Jadi ini risknya apa? Risknya itu dari eksternal maupun dari internal. Contoh paling sederhana, kalau risk eksternal itu juga harus dibahas, harus dikupas. Contohnya, seandainya tiba-tiba ada currency mata uang kita yang jeblok. Ya. Risknya apa? Di situ sudah harus dipersiapkan oleh si perusahaan ini. Terus kemudian itu eksternal ya. Terus kemudian eksternal lagi, in case ada bencana. Seandainya ada banjir atau ada apa, kita nggak bisa berangkatkan si jamaah tadi karena keblok bandara ternyata banjir. Risk itu juga harus diperhitungkan. Nah itu ISO 9001 yang berbicara. Dan itu sebenarnya adalah volunteer. Kalau kita sudah mengantisipasi risk-risk tadi, otomatis kan ini lebih bagus nih, lebih well managed nih. Nah terus selain itu juga salah satunya adalah selling point.
Jadi nilai jual kita lebih bagus kalau kita memang sudah bisa declare, nih perusahaanku nih certified ISO nih, aku punya ISO-nya loh. Berarti kalau memang saya mau beli sesuatu, kamu punya ISO nggak perusahaanmu? Ada, oh berarti saya lebih confidence. Karena perusahaan ini berarti benar-benar manajemennya itu sudah well managed, betul, ke sana. Jadi rata-rata yang Valentori itu memang si ownernya ini, dia pingin perusahaannya itu well managed, dan kedua adalah selling point. Wah, luar biasa nih teman-teman. Ini yang punya bisnis-bisnis ini teman-teman harus ingat ini, bahwa namanya perusahaan profesional harus ISO dong ya. Iya. Kak, ini Kak, Mbak Andri, ini anggap aja kita nih. Mbak Andri, aku mau pengen ISO nih. Kira-kira butuh waktu berapa lama untuk nol trainer sampai mencapai standar itu? Kadang nggak bisa diprediksi ya Mas ya. Atau Karena dia kan, mentoring mentoring konseling rutin ya, apa gitu? pasti pertama dia Kan ada case per case assessment. Pasti dia pertama ada assessment. Ya. Jadi sebelum nih, saya mau di ISO ini, tolong pasti kan kita punya konsultan nih. Sebelum disertifikasi, sebelum ke sana kan pasti ada konsultannya. Oh, berarti sebelum itu ada konsultannya? Ada dong. Itu tunjukkan dari terserah. Jadi di ISO-nya situ atau? enggak. Kan itu Itu konsultan bebas. punya ini dong, punya sertifikasi enggak? Ya pasti dong. Pasti dong. Jadi gini, seandainya saya mau perusahaan saya mau ini nih mau ambil ISO 9001. mau nunjuk Oke, ke sana. silahkan. Terus kemudian kita panggil banyak di sini konsultan. Jadi banyak banget di Indonesia itu banyak banget konsultan. Dia bilang, "Oke, saya masuk dulu, saya akan assess dulu." Dia akan assess, jadi dia punya checklistnya. Kamu ini punya enggak. Nanti dilihat berapa persen sebenarnya compliance-nya perusahaan ini kalau nanti kamu mau ngambil ISO. Kalau seandainya sekarang kesiapannya di perusahaan ini tuh hanya 20%. Berarti si konsultan ini kan kerja keras nih, perlu 80%. Kalau 80% dia nanti akan bikin timeline-nya. Nih pertama saya akan ini dulu yang saya garap, ini yang saya garap, ini saya garap. Kalau seandainya perusahaan ini sudah benar-benar sudah di assessment lah, istilahnya pre-audit lah ya, pre-audit. Pre-audit ternyata kamu udah bagus, sudah 80%. Mungkin 80% ini karena si ownernya memang udah punya pengalaman begini-begini, dia hanya untuk minta label bahwa aku sudah ISO seperti itu. Nah, itu juga nanti akan lebih cepat gitu. Penting banget teman-teman ya. Itu saya tuh pengen Mbak itu, pengen rasanya. Karena kan nih orang seperti kita nih, sekarang itu kan sudah meninggalkan namanya business owner ya. Yeah. Kita itu sekarang fokusnya udah bisnis funder loh Mbak. Aja full fund itu udah datang ke kita. Gimana sih ngomong sama angel fund itu 35 menit selesai. Oke, deal. Ya, ternyata kan rata-rata tuh minta ini, yuk gimana sih SOP-mu kayak apa? Iya betul. Ya kan, SOP-mu kayak apa? Sebenarnya dia punya uang cuma mau lihat aja, kalau SOP-nya benar, profit yang ngerti. Iya. Kira-kira gitu ya? Iya. Artinya ISO itu menjembatani kelayakan untuk kita investasi. Segala sesuatu kalau sistemnya bagus, itu kita nggak terlalu khawatir. Istilahnya nggak high depending ke orang, karena udah sistem. Kan udah sistem nih kalau setelah ini kamu payment setelah, jadi itu juga untuk menghindari ada kecurangan, ada apa. Karena apa? ISO ini kan nanti juga dia minta dokumen-dokumen tuh. Minta dokumen dan prosedur tertulis. Prosedur pertama level 1 itu apa? Level 2 apa? Level 3 apa? Level 4 apa? Ya. Jadi yang biasanya dipakai itu adalah level 3 dan level 4. Level 3 itu apa? SOP. Jadi SOP itu adalah level 3. Level 2 itu hanya kebijakan. Saatnya gini, kebijakan itu saya mau pokoknya social responsibility. Anggap aja lah Mas Rudi ini punya travel. Di satu sisi ada social responsibility karena ini yang saya kirim ini adalah bukan barang, tapi orang yang mau ibadah. Orang yang mau ibadah. Social responsibility-nya apa? Membuat hatinya orang yang beribadah ini tenang. Tenang, semuanya well managed, pokoknya seneng lah semuanya gitu. Karena kan ya tadi kepuasan itu benar, kepuasan nanti. Terus gimana caranya untuk bisa memenuhi si policy tadi, kebijakan tadi, turunkanlah ke SOP. SOP-nya gimana? Oke, bagian pembayaran gimana? Terus kemudian bagian travelingnya seperti apa? Terus kemudian untuk hotelnya seperti apa? Itu semua harus ada SOP. Terus gimana caranya meyakinkan bahwa si orang-orang ini tadi itu mengerjakan sesuai dengan SOP. Ada yang nomor 4 namanya adalah laporan. Jadi
3 dan 4 ini harus saling keterkaitan. Jadi prosedur harus dijalankan. Gimana bukti bahwa kamu menjalankan prosedur? Harus ada laporan. Ini Mbak, posisi KPI-nya di mana? KPI-nya? Oh ada. Di posisi di mana? Di keempat? Apa di finishingnya nanti? Jadi gini, KPI itu sebenarnya ada di level 2 di kebijakan. Di kebijakannya. Jadi seandainya saya mau bahwa biasanya seperti apa ya? Kan kita competitive price lah, anggap aja competitive. Jadi harga kita itu harus mampu bersaing, harus mampu bersaing. Nah di situ kita hanya bilang aja bahwa competitive price. Oke, gimana caranya mencapai competitive price? Turunkan ini SOP-nya biar competitive price. Jadi setiap berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali kita harus ada market intelligence-nya bahwa di sana seperti apa, di sana seperti apa. Itu kan pasti kan ya? Orang jualan kan pasti harus punya market intelligence. Nah, itu orang seperti itu. Ya, dan dia harus melaporkan oh seperti ini di pasaran, seperti ini di pasaran. Jadi nah, indikator-indikator itu betul, tetap terdata ya? harus diambil semuanya, harus diambil semua. Dan memang ISO itu tidak pernah dia angan-angan. Jadi semuanya dia berbicara berdasarkan data. Jadi laporan yang dari bawah itu kita analisa. Dari analisa itu akhirnya kita bisa ambil kebijakan lagi. Jadi kebijakan yang level 2 itu bisa diganti sesuai dengan feedback tadi. Jadi keterkaitan. ISO itu nggak hanya mandek seperti birokrasi. Seandainya saya mengerjakan ini sampai ke sini, saya mensertifikat, saya mau sertifikat tanah nih sampai ke sini udah selesai, itu birokrasi. Tapi kalau kita enggak, kita itu sifatnya adalah continual terus, no ending. Oh, berarti sebenarnya bukan masa berlaku Mbak ya? Tidak. Karena dia ketika nanti 2 tahun direview lagi. Iya. Kan bisa goyang tuh perusahaan tuh, spiritnya. Terutama kan ganti orang. Ya, jadi memang selama masa ini. Kalau yang tadi voluntary tadi kalau dia certified, dia ada certified-nya itu ada masa berlakunya juga. Jadi masa berlakunya seandainya 3 tahun. Kalau saya punya saya 1345 itu pertama sertifikasi. Yang kedua surveillance, jadi verifikasi. Tahun ketiga surveillance. Terus tahun keempat kamu harus recertified nih, gitu. Kalau surveillance itu hanya ngecek sampling beberapa area. Gitu ya. Itu tahun pertama sertifikasi, semuanya dicek. Tahun kedua surveillance, hanya beberapa item. Tahun ketiga surveillance beberapa item. Tahun keempat kamu harus tak recertified lagi nih. Untuk recertified dia juga ada hitungannya. Karyawanmu berapa? Luas gedungmu berapa? Saya butuh berapa jam untuk mensertified kamu? Itu semua ditetapkan. Itu luar biasa itu Mbak. Iya, ISO memang seperti itu requirement. Ya, itu, tapi kan nggak mau kan, gitu ya? Nggak mau harus ke situ kan? Kalau mau dibilang kalau mandatory harus. Iyalah, saya feel, saya ngerasain Mbak ya, ngerasain. Jangan-jangan yang kita lakukan sekarang ini ya nggak profesional gitu kan? Artinya bisa jadi juga belum ke situ bisa loh, jadi, Mbak. Iya Loh, belum. Jadi loh. Biasanya kelemahannya itu saya hanya berdasarkan warisan-warisan aja. Biasanya begini kok, biasanya gini. Tapi sekarang kan lihat sendiri kan ya, kita banyak kan industri-industri besar itu, kan intinya gini kan, change or die, atau change atau kamu yang di-change. Jadi kita ini harus ngikuti perkembangan. Jadi kalau dulu orang jualan buka toko, laku-laku aja, dari neneknya juga laku-laku aja. Sekarang nggak bisa. Harus nembus. Nah, itu berarti kita harus change. Nah, ISO juga ngajarin seperti itu. Apalagi marketnya udah global loh ya. Iya. Artinya ya kita harus punya patokan yang jelas itu. Contoh salah satu ini kan industri handphone yang dulu boomingnya kayak apa? Salah satu itu. Sekarang udah nggak kelihatan. Nah, itu karena apa? Ya dia nggak ada inovasi. Iya, Ericsson. Kalau boleh sebut nama nih. Mungkin dia banyak faktor lah, tapi secara kasat mata mungkin seperti itu. Gitu Mas. Jadi ISO ini memang kalau untuk adik-adik kelas ya, untuk junior itu saya lihat di anak-anak teknik ya. Yang saya pasti lihat anak teknik kimia itu memang ini dijadikan mata kuliah ISO ini. Dia ada 2 SKS. Tapi saya coba cari feedback ke adik-adik kelas, katanya gini, paham nggak dijelasin seperti itu? Enggak. Saya yakin memang nggak paham. Karena apa? Karena itu lebih banyak teknis loh ini Mbak. Benar, jadi gini, yang menjelaskan ini memang lebih bagusnya memang praktisi. Iya. Jadi pemainnya langsung. Ini loh yang dimaksud. Ini kalau teori kurang nangkep gini. Kalau ini
karena kita ada kebutuhan kan sebenarnya dalam tanda kurung tuh. Banyak kebutuhan untuk menampilkan perusahaan itu parfumnya sempurna yang enggak lah. Parfum level standarisasi itu. ISO 9001 itu juga diakui sebagai SNI kita, standar nasional Indonesia, itu juga 9001. Jadi mereka sudah ini. Helm SNI. Itu. Iya betul. Kalau SNI itu dia itu yang diuji itu produknya. Jadi helmnya itu. Helmnya ya. Tapi kalau ISO itu proses. Jadi tadi life cycle tadi, mulai kita design and development sampai dia finish good. Itu ISO. Tapi kalau SNI kita hanya ngambil SNI-nya, biasanya yang diuji hanya produknya. Barang kualitas. Contohnya kipas angin. Kipas angin SNI. Itu yang diuji kipas anginnya, dia nggak lihat proses. Jadi seandainya kipas angin ini jalan 12 jam, dia nggak terbakar. Jalan 30 jam, 300 jam, dia nggak kebakar. Seperti itulah SNI. Nah, ini agak nyimpang dikit ini, Pak. Iya, betul. Di zaman Covid seperti ini ya, teman-teman mungkin udah tahu ya. Iya. Ini semua arahnya kan healthy lah ya. Mitigasi resikonya selalu bicara healthy. Food, teman-teman food kita mulai geser dari yang kopi yang sehat. Iya. Beras kencur dan sebagainya, mengkompen gitu, Pak. Nah, artinya sebenarnya dengan kondisi seperti ini, apakah ISO itu bisa menjadi justifikasi, standarisasi, mitigasi risiko, terutama yang food ya. Pasti, sekarang ini, Mas. Pak, sorry Pak, tak lanjut dulu. Oke. Sekarang ini, kalau kita mau masuk ke dunia bisnis itu, retail tumbang, ya, Iya. travel apalagi. Iya. Kemudian yang survive ternyata masih di food masih kuat. Kemarin Rudi bukan survei, ketemu teman-teman di rumah sakit Sewu Nawar. Ini bisa nggak kita kontrak nih? Orang yang pulang dari rumah sakit, ini gue produksi makanannya, healthy food. Artinya di situ tulis dokter gizi. Tapi kita yang bisnis nih produksiin. Hal-hal seperti ini kan butuh pengaman standarisasi tadi itu. Iya, kalau makanan memang di situ kalau di Indonesia kan udah diatur sendiri ya. Jadi seandainya itu juga ada isunya. Kalau makanan untuk lebih globalnya ada. Jadi untuk food itu memang ada ISO-nya. Pasti ada. Kan pasti ada. Pasti ada. Jadi biasanya kan kandungannya itu kan pasti POM. Ya, BPOM otomatis orang itu ya. POM yang ngerjain. Tapi sistemnya nanti ISO yang berbicara. Nah, yang aku tanya nih, Mbak, kalau kita memulai bisnis baru, gandeng ISO bisa. Untuk mengawal sejak awal treatmentnya itu lebih mudah kan? Iya, pasti karena kita mentor lah, konseling tadi. Kita nggak ada dulu kemudian di ISO-in. Tapi kita udah tahu bahwa saya mau bikin pabrik ini, tapi gimana ISO requirement-nya? Nanti di situ lebih terplan dengan bagus daripada ada dulu kemudian ISO-in. Akhirnya kan compang-camping nih, sini tak gini tambal sulam gitulah. Nah, itu juga agak berat. Akan tetapi bagusnya kan dia si bisnisnya udah terestablish nih. Jadi dia tinggal ngebenerin, geser dikit kan enak aja. Tapi kalau orang baru mulai sebelum memulai bisnis ngobrol dulu dong sama orang ISO. Itu lebih bagus loh, Mbak, kayaknya, Mbak. Kalau saya nih bisa artinya kan sih. Kita ngomong lah seharian itu, aku mau idenya ini, Mbak. Kira-kira term 1-nya, term 2-nya sampai kalau jasa nih, Mbak, komplain yang gede kan. Iya, batas komplain itu kalau udah kita kuasai selesai tuh. Orang akan mereview, orang akan loyal. Dan seringkali kalau di jasa itu kurang ya perhatian ke metode komplainnya ini kan. Itu memang harus di set up. ISO juga mengatakan complaint handling. Ya, itu. Complaint handling ini memang hal yang utama. Jadi pada saat kita complaint handling di situ juga dimintain corrective actionnya seperti apa, terus effectiveness of corrective actionnya itu seperti apa, itu. Jadi nanti ada komplain kan pasti kalau ada komplain kan pasti kita melihat kan apa sih possible cause-nya, apa sih penyebabnya, nanti di situ dianalisa. Nah, analisa ini ada tools-toolsnya macam-macam gitu. Ini ada kisah lucu, Mbak. Kisah lucu itu. Saya ketahui, tapi saya minta maaf ini ke jamaahnya. Kebetulan dia minta servis kita. Ini Ibu Jenderal. Ibu Jenderal ini memang baru kali ini ke Mekah. Gitu. Nah, ini budaya saja di Mekah dan Madinah itu terong itu harganya mahal dan menjadi makanan yang wah. Lah kalau terong ini yang Jawa, Mbak, kan rano regone. Iya. Lah kok Bu Jenderal itu tiap hari disuguhi terong terus sama komplain, Mbak.
komplain. Ini nyempal dikit ya guyonannya. Tapi tak terangkan begitu. Artinya ketika diterangkan, oh gitu ya maksud dia. Iya Bu, di sini terong itu mewah banget. Gitu. Oh. Nanti ibu komplain, akhirnya aku bilang cooknya, kebetulan orang Bangladesh cooknya. Janganlah ibu ini dikasih terong, dia udah sering makan terong. Oh. Nah ini sebenarnya kan guyonan yang membutuhkan tadi itu, handling komplain, betapa pentingnya. Iya. Gitu. Oke, Mbak Andre, saya seneng banget mewakili teman-teman. Sama Nah, saya sebelum juga. ini berakhir, Mbak Andre tolong dong kasih clue atau nasihat atau ke teman-teman ini, audiennya, teman-teman mahasiswa apa yang Oke. supaya kita ini nggak salah jalan kalau mau di Baik. startup juga gitu loh. Ya, Oke, jadi untuk adik-adik kelas ya, untuk junior-junior nih, saya yakin ISO ini juga nggak terlalu sulit untuk dipelajari, akan tetapi memang harus mau mencoba membaca Semangat, satu demi satu. Jadi saya di sini saya coba, memang saya prepare slide yang mudah banget untuk dipahami, mudah-mudahan bermanfaat, nanti akan di-share di grup juga. Terus nanti kalau seandainya ada yang mau ditanyakan dengan slide ini dengan senang hati, silahkan masuk ke webnya IKA UMM ya. Nah, oke. di Jadi, channelnya IKA UMM. nah, Itu Mbak Andre, terima kasih. sama-sama. Teman-teman sekalian, tunggu lanjutannya. Ini iya. masih panjang. Oke, setia bersama Rudi ngopras bareng Samidur. Terima kasih Mbak Andre. Oke, sama-sama, Teman-teman jangan lupa Mas. klik subscribe, jangan loncengnya bunyiin. Nanti ketemu Atan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.